12 MIPA 1 sesi genap akan membuat video pembelajaran tentang peluang. Kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan merupakan suatu cara aturan yang digunakan untuk menghitung suatu kejadian yang terjadi pada percobaan. Kaidah pencacahan terbagi menjadi dua, aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan penjumlahan adalah aturan yang digunakan pada kejadian yang terjadi sekaligus atau berupa pilihan. Rumusnya, aturan penjumlahan adalah KN sama dengan K1 ditambah K2 ditambah sampai dengan K yang dicari. Kaidah pencacahan yang kedua yaitu aturan penjumlahan. Misalkan ada N1 cara melakukan kegiatan 1, N2 cara melakukan kegiatan 2, hingga NK cara melakukan kegiatan K, di mana semua kegiatan harus dilakukan secara bersamaan. Maka berlaku rumus N1 dikali N2 dikali N3 dikali NK. Aturan perkalian berlaku jika ada suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan ada beberapa kegiatan berbeda yang dilakukan secara bersamaan. Bagian B, permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Permutasi yang akan saya bahas yaitu permutasi dengan unsur yang berbeda. Permutasi dengan unsur yang berbeda, maksudnya unsur-unsur yang akan disusun semuanya berbeda. Misalkan, ada 5 orang yang akan kita pilih 3 orang untuk menjadi pengurus OSIS. Yang dimaksud berbeda adalah dari 5 orang tersebut semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Rumusnya yaitu permutasi siklis adalah penyusunan objek yang mengelilingi sebuah lingkaran atau daerah tertutup sederhana. Contoh dari permutasi siklis pada kehidupan nyata adalah susunan anggota rapat yang mengelilingi sebuah meja bundar. Rumusnya adalah Selanjutnya bagian C, kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutannya. Jika pada permutasi AB tidak sama dengan BA, maka pada kombinasi berlaku AB sama dengan BA. Banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur dapat dimutasikan CNR atau CNR atau juga C N dikurang S. Oke, rumusnya adalah sebagai berikut. N R sama dengan N faktorial per kurung N kurang R faktorial kali R faktorial. Oke. bagian D yaitu peluang. Konsep dasar peluang. Peluang merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat suatu kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Ada beberapa istilah yang perlu diketahui dalam mempelajari konsep dasar peluang yaitu 1. Percobaan. Percobaan merupakan suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian yang bergantung pada kesempatan. Contohnya, melempar dadu, melempar koin, melempar dadu dan koin sekaligus, melempar 2 koin sekaligus, dan melempar dadu sekaligus. Yang kedua yaitu ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan huruf S kapital.
Banyaknya anggota ruang sampel dinyatakan dengan NS. Titik sampel merupakan banyaknya anggota-anggota ruang sampel. Kemudian yang nomor 3-nya yaitu kejadian. Mari kita definisikan apa itu kejadian. Kejadian merupakan suatu kejadian yang terjadi dalam suatu ruang sampel. Kejadian dinotasikan dalam bentuk suatu paragraf, huruf besar paragraf, yaitu A, B, C, dan seterusnya hingga Z. Suatu banyaknya kejadian A dituliskan dalam N dan kurung A, banyaknya kejadian B ditulis dalam huruf N dan kurung B, dan seterusnya. Kejadian dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama kejadian sederhana. Kejadian sederhana merupakan suatu kejadian yang memiliki satu titik sampel. Misalnya kejadian munculnya angka dadu dari suatu pelemparan yang keluarnya angka prima yaitu 2. Kemudian yang kedua yaitu kejadian majemuk, yaitu suatu kejadian munculnya lebih dari satu contoh titik sampel. Misalnya pelemparan sebuah dadu yang muncul suatu bilangan ganjil, yaitu contohnya 1, 3, dan 5. Yaitu peluang kejadian, yang dimana peluang kejadian memiliki rumus PA sama dengan NA kurang NS, dimana PA itu adalah peluang kejadian, NA itu banyak kejadian, dan NS itu ruang sampel. Adapun contoh soalnya yaitu yang diketahui itu ruang sampel sebuah dadu ada 1, 2, 3, 4 sampai 6. Jadi banyaknya ruang sampel yaitu ada 6. Kemudian di sini banyaknya kejadian berangka genap, di mana dalam sebuah dadu kejadian angka genapnya ada 2, 4, 6. Jadi banyaknya peluang kejadian ada 3. Kemudian yang ditanya di sini yaitu peluang kejadian. Jadi rumusnya yaitu NA per NS. NA-nya ada 3, NS-nya per 6, 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi banyaknya peluang satu kejadian yaitu ada 1 per 2. Selanjutnya bagian F, peluang komplement. Peluang komplement suatu kejadian merupakan peluang komplement suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada yang dirumuskan dengan peluang komplement sama dengan 1 dikurang peluang kejadian. Adapun contoh soalnya yaitu dalam suatu kantong terdapat 3 kelereng merah, 5 kelereng putih, dan 10 kelereng biru. Sebuah kelereng diambil secara acak, berapa peluang diambilnya kelereng putih dan bukan kelereng putih? Penyelesaiannya diketahui banyaknya ruang sampel yaitu NS sama dengan 18, dan banyaknya peluang kejadian yang ditanyakan yaitu NA sama dengan 5. Ditanyakan peluang kejadian yaitu PA. Bagian A, satu dikurang 5 per 18 sama dengan 13 per 18.
Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi bagian G, yaitu frekuensi harapan. Yang dimana frekuensi harapan adalah suatu materi yang kita pelajari di matematika. Frekuensi harapan adalah suatu peluang yang akan terjadi pada suatu benda atau hal-hal yang peristiwa tertentu. Baiklah, saya di sini akan memberikan satu rumus. Rumusnya frekuensi harapan adalah FH dengan BA kali N. Ini adalah rumus frekuensi harapan. Nah, saya di sini mempunyai salah satu contoh soal mengenai frekuensi harapan. Dan seperti contoh soal di atas, kita pertama mencari PA-nya. Nah, PA-nya ini adalah suatu dadu yang akan dilempar sebanyak 36 kali, yang akan muncul nomor 3. Jadi di sini kita mata dadu itu kan ada 6. Jadi kita tulis di 1/6. N-nya adalah banyak dadu yang akan banyak kali dadu yang akan kita lemparkan sebanyak 36 kali. Jadi kita masukkan pada rumus. Jadi masukkan rumus P-nya PA N. Jadi 1/6 dikali 36 hasilnya 6. Sekian contoh soal dari saya. Terima kasih. Ke bagian H, yaitu peluang dua kejadian lepas dan tidak lepas. Baik, saya akan menjelaskan di bagian yang pertama, yaitu peluang kejadian tidak lepas. Peluang kedua kejadian tidak lepas terjadi jika dua kejadian tersebut terjadi secara bersamaan. Nah, ada pun rumusnya, yaitu baik, selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya, itu peluang dua kejadian lepas. Peluang dua kejadian dikatakan saling lepas jika irisan kedua himpunan adalah himpunan kosong atau tidak memiliki irisan. Dengan kata lain, dua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan. Maka rumusnya adalah P A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Sekian dari kami, terima kasih. Selanjutnya materi bagian I, peluang dua kejadian saling bebas dan peluang dua kejadian saling tidak bebas. Peluang dua kejadian saling bebas, kejadian A dan kejadian B dikatakan peluang saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B. Begitupun sebaliknya. Contohnya, ketika kamu melemparkan koin dan dadu secara bersamaan, kamu ingin tahu bahwa peluang yang muncul dari koin bergambar angklung dan dadu bermata 5. Jelas bahwa koin dan dadu tidak saling berpengaruh satu sama lain. Kejadian ini disebut kejadian saling bebas, dua kejadian saling bebas. Adapun rumusnya, peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Selanjutnya, peluang dua kejadian tidak saling bebas. Dua kejadian dengan satu kejadian saling mempengaruhi kejadian yang lain, maka dua kejadian tersebut disebut dengan kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Misalkan ada kejadian A dan B, maka peluang terjadinya kejadian B adalah dengan syarat peluang A terjadi terlebih dahulu. Dinotasikan sebagai berikut, di mana peluang A, peluang B setelah A. Rumusnya adalah peluang B setelah A sama dengan peluang A irisan B per peluang A.
Atau bisa juga dengan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B setelah A.